Baik, halo semuanya. Eh, Balik lagi di channel YouTube ini. Jadi, di video kali ini adalah video lanjutan dari part pertama yang kemarin, modeling tiga dimensi membuat flank gear Ninja R Ninja Double R menggunakan software Fusion 360. Jadi di video kali ini kita akan membuat di part video kali ini part kedua ini kita akan membuat camnya atau simulasi CNC machiningnya. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu. Aku jelaskan dulu, CAM itu adalah singkatan dari Computer Aided Manufacture, yang mana singkatnya adalah proses manufaktur yang dibantu oleh komputer. Gitu. Nah, sedangkan di video pertama itu adalah CAD, eh, CAD gitu, singkatan dari Computer Aided Design, yang mana sebuah desain yang dibantu oleh komputer. Jadi teman-teman kalau menemuin kata-kata CAD dan CAM, itulah singkatan dari Computer Aided Design dan Computer Aided Manufacture. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi ini sambungan dari yang kemarin. Ini udah aku renovasi beberapa. Contoh ini, bagian bawah ini. Bagian bawah ini tambahin pocket seperti ini dengan diameter 68,00 dan kedalamannya 2,5. Terus aku tambahin ini jig. Jig ini nantinya akan berfungsi sebagai bantuan untuk proses machiningnya gitu. Nanti aja dijelasin teman. Oke, lanjut aja dulu. Jadi untuk CAD, untuk mendesain teman-teman ada di bagian sini. Eh, di bagian desain. Ini teman-teman bagian desain. Sedangkan di bagian cam-nya adalah di bagian manufacture. Oke, ini kita hapus aja nih. Oke, jadi seperti ini tampilan dari proses cam. Ada milling, turning, additive, inspection, fabrication, dan utilities. Nanti kita masuk di bagian milling aja dulu. Untuk bagian turning, additive, inspection nanti aja di tahap selanjutnya. Oke, yang pertama-tama yang teman-teman harus lakukan itu adalah membuat stoknya. Stok itu adalah bahan mentah, ukuran bahan mentah yang mau dipakai dalam proses machining nanti. Itu di sini dah. Atau membuat setupnya dulu terlebih dahulu. Ini dia setupnya. Klik aja di sini. Terus selanjutnya akan muncul seperti ini. Terus ini adalah tampilannya seperti ini teman-teman ya. Setelah teman-teman klik. Jadi yang kuning ini adalah sebuah preview untuk bahan mentah yang kalian pakai nantinya. Ini dia. Oke, bisa dilihat. Ini saya pakai tampilan top, tampilan atas. Seperti ini. Ini adalah axis yang mana namanya WCS atau offset yang biasa sering disebut. WCS singkatan dari Work Coordinate System, yang mana ini nanti akan menentukan di mana posisi kerja kita. Ini adalah posisi nolnya dari si Y, posisi si X, dan si Z. Oke, gini dia. Untuk merubah itu teman-teman harus klik dulu di sini. Ini sudah apa? Teman-teman bisa pakai di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, bebas di mana aja ya. Oke, sedangkan ini body, body ini harus diklik teman-teman ya. Teman-teman body di sini, body yang mau kita machining ini dia. Oke, selanjutnya ini machine ini nggak perlu. Ini stok. Stok ini adalah ukuran dari bahan yang mau kita pakai. Jadi seperti ini. Hmm, ini ya untuk WCS aku mau pakai itu di sini aja teman-teman. Oke, WCS yang mau dipakai itu di sini. Oke,
Jadi posisi ini adalah posisi dimana nanti aku nyeting offsetnya, atau ya di mesin bisa disebut offset, sedangkan di sini itu adalah work coordinate system. Ini dia teman-teman, work coordinate WCS gitu ya. Nah, mana nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini dia. Ini adalah posisi di mana nanti aku bakal ngejepit bendanya. Sini ini adalah ragum. Oke, ini ragum dan ini adalah bahan yang mau dipakai untuk machining nanti. Jadi posisi WCS-nya itu ada di sini, teman-teman. Jadi di sini ini adalah Z positif, ke sini ke kanan sini adalah X positif, sedangkan ke belakang sana adalah Y positif gitu. Oke, seperti ini. Kita masuk ke bagian stok. Stok ini adalah untuk kita menentukan ukurannya. Oke, di sini ada relative size stok, relative size box, silinder, apa? Kita bisa pakai beberapa varian. Kita bisa pakai bentuknya yang berbentuk silinder seperti ini. Oke, ada tube seperti ini, bentuk seperti tengahnya langsung kosong. Cuman karena kebetulan saya yang tersedia itu berbentuk kotak, jadi saya pakai fixed size box. Oke, ini dia. Kita bisa tentuin di sini adalah ini stok, ini adalah ukuran stoknya, ukuran bahannya ini. Sedangkan model dimension ini adalah ukuran model ini. Jadi ini model width itu adalah lebarnya si X-nya, yang mana ukurannya 95 3349. Dari mana? Itu dari sini ke sini. Oke. Itu 95 3349. Oke, sedangkan Y-nya itu adalah 106 85. Itu dari sini ke sini, teman-teman ya. Oke. Kita buat coba, ukurannya adalah 110 dikali dengan 110. Oke, jadi teman-teman dalam menentukan sebuah stok, ukuran stok itu harus lebih dari modelnya. Atau ada beberapa faktor juga teman-teman, seperti faktor paralel, di mana nanti dijepit paralelnya. Jadi teman-teman bayangin, ini adalah batas nanti kita ngejepit ragum. Di sini ragumnya, jepit sini dan sini. Oke, dan di bawah di benda ini adalah sebuah paralel dan kayak fotonya. Jadi di bawah ini untuk penahan ketinggian ini ada sebuah paralel blok agar si benda tidak miring. Oke, gitu. Jadi mungkin ini terlalu rapat menurutku untuk bagian axis Y-nya ya, ukuran Y-nya. Tambahin aja, coba kita buat 108, X-nya 108, sedangkan si Y-nya kita buat 106. Oke, ini dia 106. Jadi fungsinya itu adalah ketika kita nanti buat lubang ini, teman-teman, ada kemungkinan nanti si paralelnya bakalan bergerak ke sini gitu, bergerak menuju ke tengah ini ketika ada getaran, yang mana yang dikhawatirkan ketika nanti ngebor lubang ini, hole ini, si animal akan menabrak si paralel gitu. Makanya kita agak lebarkan aja gitu ya. Oke, ini mungkin ini cukup 118 kali 116 ya. Untuk Z ini adalah ketebalan dari bendanya, ketebalan dari si ini. Oke, benda kita adalah 8,7. Si Fusion memberi rekomendasi 10 mili ketebalan si bahan stok ya. Kita sebut stok aja teman-teman ya, karena memang aku biasanya butuh stok. Stok itu 10 mili ketebalannya. Namun dengan posisi seperti ini ya, di senternya. Artinya 8,7 ke 10 itu sama dengan 1,3 mili. 1,3 mili lagi. Mana 1,3 mili dibagi 2 artinya ada sekitar 0,65 mungkin ya, 0,65. Jadi jarak dari sini ke sini 0,65, sini ke sini 0,65. Tapi untuk kasus ini aku mau pakai, karena prosesnya nanti akan proses atas saja, aku mau buat stop center offset from bottom ya. Aku mau buat 0 aja. 0 aja. Jadi di sini nanti itu adalah 0. Jadi kenapa aku buat 0? Karena memang untuk stok yang aku pakai itu dari pabrikannya ukurannya adalah 10,2 atau 10,15. Jadi nanti karena memang aku nggak, proses bawah ini nggak terlalu banyak, kebanyakan itu proses atas. Jadi
karena stok yang aku pakai itu sekitar ukuran 10,1 atau 10,2 di range segitu. Aku nanti bakal melakukan facing, pembersihan proses bawah itu, karena stok pada umumnya pabrikan itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ada calar-calar di sini. Ini setup di proses atas. Jadi untuk bawahnya itu udah di facing, udah dibersihin, nggak ada lagi bekas-bekas seperti ini gitu. Oke, jadi kita setting aja seperti ini. Yang mana di atas ini artinya 1,3 di sini. Di sini 0. Di rata bawah bendanya. Oke. Kita klik OK aja dulu. Oke. Oke, teman-teman, ini setupnya. Setup pertama kita ganti namanya. Untuk ganti nama teman-teman bisa klik terus klik kanan dari ini. Mana rename ya? Ada di sini rename. Aku biasa itu gini aja, aku klik 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 sekali lagi. Terus kita buat namanya adalah proses satu. Oke. Untuk di proses satu ini kita buat seperti ini. Balik ke tampilan home seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini tampilannya, kira-kira nanti gambarannya sama nanti seperti ini, gini ya. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke proses pertama, yaitu adalah ini dia. Ada dua bagian di sini. Ada banyak sih, cuman pada umumnya digunakan ini dan ini teman-teman ya. Nanti aja kita jelas. Aku nggak jelaskan satu-satu dulu, biar kalian jelaskan nanti pada saat penggunaannya aja langsung. Oke. Untuk proses pertama ini aku akan membuat pocket ini, makan pocket ini dulu. Pocket ini, pocket ini, pocket ini, pocket ini. Oke, ini dia. Yang pertama itu ini dia, pakai adaptive clearing. Oke, adaptive clearing nanti akan muncul tab seperti ini, teman-teman. Yang pertama itu kita harus pilih dulu toolnya. Toolnya itu adalah end mill atau pisau yang akan kita pakai untuk pengerjaan ini. Oke, kita klik aja. Terus kita klik ke Fusion 360 Library. Di sini bagian ini milling. Terus ini flat and mill. Oke, ini dia. Kita masuk ke bagian milimeter aja biar lebih mudah. Nah, 6 mili. Nih, 6 mili. Kita klik ini ya, teman-teman. Milling tools metric di bagian 6 mili. Oke, kita klik select. Baru kita klik sekali lagi untuk pengeditan, teman-teman. Tunggu dulu. Ini yang biasa aku pakai ini. Ini hapus saja. Oke, ini dia. Kita klik, kita edit dulu. Emailnya. Oke, ini dia. Ini adalah generalnya. Kita membuat namanya di sini bisa. Oke, ini cutternya. Ini spesifikasi emailnya. Float itu adalah number of floats. Kita pakai biasanya 3. Enggak. Saya biasa pakai itu 4. 4 float itu adalah jumlah pisau ini, teman-teman ya. Jumlah pisau ini. Teman-teman bisa lihat nanti di bagian bawah ini ada berapa jumlahnya. Kalau teman-teman yang punya 2 bisa buat 2, karena aku kebetulan punya yang pisau yang 4. Untuk material pakai aja HSS. Aku pakai HSS, teman-teman, juga yang lebih paling murah itu dengan diameter 6 mili. Ini teman-teman bisa lihat 6 mili. Shaftnya itu 6 mili. Terus overall length itu biasanya aku pakai 60. Oke, length below holder ini bagian sangat penting. Length below holder itu adalah bagian dari si arbor, nah jarak arbor ke bawahnya gitu. Jadi aku biasanya itu bagi 2 aja. Karena 60 artinya kita buat 30 aja. Oke, jadi 30 yang dijepit oleh si arbor dan 30 yang ada di bawahnya. Shoulder length itu bagian ininya, teman-teman. 20 nggak apa-apa. Oh ya, teman-teman buat ini itu sesuai dengan end mill yang teman-teman pakai ya. Itu kalau misalnya float length itu 20, 20, 30, 30 gitu. Biar supaya memudahkan teman-teman. Oke, ini shaft. Ini shaft holder itu inilah dari jenis arbor yang dipakai. Kita buat BT30 aja. Oke, cutting data. Ini dia cutting data.
Untuk cutting data ini spindle speed. Jadi spindle speed adalah kecepatan putaran dari si end millnya, si pisaunya. Oke. Ramping spindle speed adalah pro speed, kecepatan spindle, putaran spindle ketika dia melakukan ramping. Ini dia. Seperti ini. Oke, cutting feed rate adalah gerakan pada saat itu pemakanan. Ini aja tunjukin. Oke, ini dia. Ini adalah putaran spindle. Kecepatan putaran spindle biasanya dibuat dalam satuan RPM, rotation per menit. Ini feed rate. Feed rate ini adalah kecepatan dari dia bergerak, kecepatan si animal ini bergerak dari titik ini ke titik ini. Oke, itu aja bedanya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi untuk beda spindle speed dan cutting feed rate gitu. Oke, cutting feed rate biasanya aku buat itu untuk menentukan spindle speed biasanya disesuaikan dengan material yang mau kita pakai, karena kebetulan material yang kita pakai adalah aluminium, itu yang mana range surface speednya itu dari 80 ke 120. Aku coba pakai ke 100. Jadi dia langsung kalkulasikan, dapatlah sesuai dengan spesifikasi animal kita tadi. Didapatlah spindle speed ini dia adalah 5300 gitu ya. Oke, 5300. Untuk menentukan cutting feed rate itu biasanya ini dia teman-teman. Hmm, dengan angka segini biasanya aku pakai itu terlalu lambat sih sebenarnya. Artinya dicepetin sekali lagi masih bisa. Hmm, Nih kita naikin aja nilai ini ke 0,04, artinya kita buat 0,08 1600. Masih terlalu lambat karena biasanya aku pakai itu di angka 2500-an, atau kita buat aja langsung 2500 ya. Oke, ini dia 2500. Kita pakai kecepatan 2500. Lead in feed rate itu kita kurangi ini ketika dia masuk mulai memakan gitu dia, pergerakan dia masuk. Aku biasanya itu waktu lambat aja 1500 saja, sama lead outnya juga sama 1500. Oke, untuk ramping feed rate adalah gerakan dia memutar-mutar ini, gerakan pada saat dia melakukan ramping. Ini dia. Oke, nanti aku jelasin soal ramping ini ya. Kita buat aja di sini 450. Sama dengan plunge-nya 450. Oke, itu aja dulu. Ini prosesor. Ini adalah nanti teman-teman bakal temuin ada istilah T1, T2. Ini dia. Ini untuk elemen ini kita pakai satu. Oke. Oke, set, set. Oke, oke. Ini dia, teman-teman. Oke, kita sudah selesai di bagian ini. Selanjutnya di bagian geometri kita klik, kita masuk ke bagian penseleksi bagian mana yang mau kita milih. Oke, seperti yang bilang tadi, kita mau milih di bagian yang ini. Teman-teman jangan sampai salah menselect ya, karena kalau teman-teman select yang ini, aku select kita mau makan yang ini nih, dia akan makan nanti sesuai bentuknya dengan yang ini. Tapi kalau teman-teman nanti select yang ini, dia akan memakan bagian yang ini juga, chamfernya. Oke, jadi kita select yang ini aja, atau kalau mau lebih gampang ini bagian bawah juga nggak apa-apa. Ini kita klik semuanya. Kita klik semuanya. Oke, kita klik semuanya. Oke, salah, kita klik semuanya. Oke, ini dia. Oke, ini selanjutnya masuk ke bagian H. H ini adalah posisi Z, pergerakan Z. Kita menentukan pergerakan Z. Oke, ada clearance H. Posisi di mana dia aman, posisi amannya. Posisi dia nggak miring. Retract ini adalah posisi dia bergerak bergerak naik ketika melakukan perpindahan. Oke, top H adalah posisi atas, paling atas ketika dia mulai makan. Bottom H adalah posisi dia turun ke paling bawah, posisi paling bawah ketika dia melakukan makanan. Oke.
Aku biasanya nggak banyak ganti di bagian sini, bagian clearance track top edge untuk kondisi tertentu aja. Tapi aku lebih banyak setting di bagian bottom edge ini. Selected contour, teman-teman bisa pilih clearance retract top edge model top. Kita pakai stock top aja. Oke. Coba dulu ya. Kita oke kan aja dulu teman-teman. Biar aku jelasin nanti. Jadi untuk kita, karena kita mau makan itu dari titik paling atas si stok sampai ke bagian ini. Jadi kita harus tahu dulu ini tinggi ini ke berapa. Tinggi ini ke bagian atas benda itu di sini dia. Ini itu adalah ini dia 5,2. 5,2. Dah. Yang mana tadi di stok tadi tinggi dari sini itu 1,3. Oke. Berarti 5,2 tambah 1,3 sama dengan 6,5. 6,5 ya? 6,5. Oke. 6,5. Balik lagi ke bagian ini. 6,5. 6,5. Oke, ini dia tadi batasnya ya. Batasnya membuat, karena kita setting ini stock top, kita perintahkan si Z-nya untuk turun cuman sampai 6,5 minus 6,5 dari atas top. 6,5. Oke, benar ya. Di sini dia 6,5. 6,5. Oke. Shaded balikan. Ini untuk selanjutnya kita bagian pieces. Pieces ini adalah ada tolerance yang mau kita pakai, toleransi berapa. Optimal load itu adalah uh, bagian daging berapa ketebalan yang mau kita makan gitu. Oke, contoh ini seperti gambar tadi ini. Ada namanya depth of cut, ada ketinggian yang mau kita makan, ada ini dia, ada axial depth of cut, ada radial depth of cut. Optimal load itu biasanya ini dia, radial depth of cut. Biasanya pemakan dari jarak sini ke sini. Itulah ketebalan yang mau kita makan. Itu sama dengan optimal load. Oke, aku biasa pakai itu 0,6. 0,6 minimum dengan minimum cutting radius itu 0,6. Oke, jadi ini minimum cutting radius. Jadi ketika makan di bentuk benda yang runcing, ketika kita set minimum cutting radiusnya itu 0, maka dia akan bergerak runcing seperti ini, teman-teman lihat gambar di sebelah kiri nanti ini. Oke, tapi ketika kita set minimum cutting radiusnya dengan nilai 0,07 inci, maka dia ketika makan ke bentuk yang runcing dia akan bergerak round. Oke, cuman kita pakai aja 0 apa-apa. Selanjutnya ini dia multiple depth. Multiple depth ini tadi sama dengan si axial depth of cut, berapa kedalaman yang mau kita makan gitu. Oke, cuman karena yang ketinggian yang mau kita makan cuma 0,5, nggak apa-apa, jadi kita nggak perlu setting ini lagi. Jadi kalau misalnya aku setting ini, misalnya ini 6 misalnya. Oke, 6. Maka dia akan bergerak 6 dua kali, karena ini 6,5, dia akan bergerak dua kali. Yang pertama dia akan makan dulu 6, baru setelah itu dia akan bergerak 0,5. Oke, ini stock to live. Ini adalah sisa daging yang tersisa di dalam benda. Radial ini adalah, teman bisa lihat, radial stock to live gambar sebelah kiri itu adalah dindingnya, sedangkan aksial itu adalah lantainya. Jadi ada sisanya. Biasanya aku pakai ini untuk aku sisakan memang beberapa mili untuk nanti proses kontur atau penghalusan. Biasanya aku pakai ini untuk radial dindingnya itu adalah 0,15, sedangkan aksial stock to live-nya itu 0,025. Oke. Untuk di bagian linking ini, bagian linking ini biasanya nggak terlalu banyak harus disetting. Ini dia rem. Rem ini adalah, ini tadi dia helix. Ini adalah gimana si endmill ini mulai masuk. Helix ini bisa teman-teman lihat gambar sebelah kanan paling bawah adalah helix. Dia masuk dengan cara melingkar. Sedangkan untuk
plunge. Biasanya itu ada dua yang sering dipakai, plunge dan helix. Sedangkan plunge dia akan langsung masuk lurus, yang mana itu sangat berbahaya biasanya. Jadi aku biasanya pakai itu helix. Oke, helix. Ini nanti aja kita untuk setting-setting yang lain. Coba kita klik oke gunanya dulu. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Seperti inilah dia bentuknya. Jadi inilah dia yang disebut dengan ramping. Oke, ketika dia mulai masuk ke garis merah ini, maka ini dia akan bergerak dengan feed rate 450 tadi yang mana yang kita setting tadi. Sedangkan yang biru ini adalah proses pemakanan dia, yang mana kecepatan feed rate yang kita pakai sudah masuk ke 2500 gitu. Oke, kita mulai coba kita buat simulasinya. Ini ya, teman-teman, simulasi itu bagian ini. Tapi diklik dulu di sini. Oke, ini dia. Nah, dia akan mulai ramping terlebih dahulu sampai ke titik minus 6,5 dari titik ketinggian stoknya. Turun ini dari infonya dia masih oke. Baru dia udah mulai masuk 2500, mulai masuk ke proses makannya. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ke proses yang kedua. Jadi yang pertama tadi ini kita buat adaptif gitu. Oke, coba ini aku kasih beberapa penjelasan lagi ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini tadi soal multiple depth ya. Turun kita adalah 6,5. Kita coba untuk bagi dia untuk turun 2 kali. Ini turun maksimum roving step down yang defaultnya itu 15 mili. Kalau kita buat jadi ini kan 6,5 nih. Kita perintahkan dia untuk turun terakhir itu minus 6,5 dan coba kita bagi jadi 2. Kita buat jadi 3. Ini dia. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi dia ada menjadi 2 tingkat tadi. Pertama dia turun dulu 3, baru setelah itu dia turun lagi jadi 3 tingkat ini. Karena kita perintahkan dia setiap turun adalah 3 mili. Jadi dia turun pertama di sini 3 mili. Turun yang kedua di sini ada 6 mili dan turun yang terakhir di 6,5. Karena kita buat maksimum turunnya itu adalah 3 mm. Jadi karena kita perintahkan maksimal turunnya itu 6,5, kita turunkan sampai Z paling akhirnya itu minus 6,5. Sedangkan kita buat maksimum dia bisa turun itu adalah 3. Jadi dia turun jadi 3 kali. Pertama turun 3 mili, yang kedua ini 6,6 mili, baru selanjutnya di 0,5 yang gitu. Oke. Cuman kita nggak perlu pakai multiple depth seperti ini karena langsung turun 6,5 juga masih aman. Oke, itu dia. Jadi kita lanjut yang kedua, selanjutnya adalah ini tetap di sini. Bor. Nih, kita mau buat lubang yang ini teman-teman ya. Lubang yang ini, lubang yang ini. Oh ya, jadi kenapa saya buat pertama makannya ini dulu? Ini kenapa nggak langsung proses luar aja langsung ngebentuk flank gearnya seperti ini? Kenapa nggak langsung makan di sini? Ya karena memang disinilah memang strategi bagi seorang game designer untuk membuat proses game itu agar lebih efisien dan aman. Kalaulah misalnya saya buat langsung dimakan, sedangkan proses bentuk jepit yang mau dibuat itu adalah seperti ini. Artinya ketika dia langsung makan bentuk flanger di sini, udah, maka dia akan langsung lompat, nggak ada jepitannya gitu. Oke, dan itulah tadi yang saya bilang kenapa dibutuhkan sebuah jig. Jig itulah nanti untuk membuat makannya nanti lebih aman gitu. Nanti saya jelasin ya untuk kedepannya soal jig. Oke, kita lanjut aja dulu. Langkah selanjutnya adalah kita buat bor.
Bor itu ini tetap di tadi ini bagian dua dimensi 2D ada bor. Oke, ketika ke masuk ke proses selanjutnya kita nggak perlu lagi milih end mill teman-teman ya. Kalau memang kita masih pakai end mill tersebut jadi kita nggak perlu ganti lagi karena sudah disediakan. Begitu juga apanya putar spindle juga activator kita bisa setting di sini aja langsung. Untuk bor kita pakai feed rate-nya itu sama seperti ramping aja karena pergerakan bor di sini itu adalah pergerakan seperti ramping. Jadi kita pakai 450 bor. Selanjutnya kita select hole yang mau di bor. Ini dia. Ini teman-teman bisa select satu-satu atau seperti ini. Di select satu baru klik select same diameter. Ini dia. Jadi dia akan langsung men-select secara otomatis hole yang serupa dengan yang pertama kita select gitu ya. Oke. Baru selanjutnya seperti tadi, ini yang nggak usah diganti. Top hedge kita ganti bottom hedge aja. Seperti tadi kita perintahkan si. Oke, ini. Oh ya, ini untuk teman-teman mengganti view menjadi wireframe ya, teman-teman. Kita bisa buat seperti ini, stock topnya. Kita ingin melobangi yang bagian tadi, artinya dengan stok yang kita pakai 10 mili, artinya kita turunkan dia 10. Artinya dia akan turun langsung sampai di sini, ya. Turun di sini. Cuman dalam beberapa kejadian yang pernah saya alamin, ketika saya paskan turunnya sesuai dengan tebal benda, dia masih belum berlubang ya, masih ada sisanya. Jadi saya biasanya coba untuk tambahin 10,5 gitu untuk memastikan biar supaya ketika prosesnya nanti dia benar-benar berlubang. Oke, ini penjelasan untuk top edge-nya. Ini dia top edge adalah seperti yang dijelasin tadi, top edge adalah titik paling atas dari proses dia mulai memakan. Ini teman-teman bisa lihat top edge hole top itu di sini, lubang atasnya di sini. Kita buat offset 0, artinya dia mulai makan pada saat di titik atas si lubang. Kalau misalnya kita ganti, dia jadi misalnya 1, maka dia akan mulai proses pemakanan itu di bagian atas dari titik lubang ini. Cuman nggak ada gunanya juga karena memang malah ngabisin waktu kita nanti makan waktu yang lebih lama. Mending kita buat aja langsung dari nol. Oke, itu dia ya teman-teman penjelasan untuk top edge dan bottom edge. Oke, seperti ini. Kita balikin ke tampilan shaded. Oke. Untuk bagian pieces di bagian bor ini juga nggak terlalu banyak harus diganti. Teman-teman bisa pakai multiple piece seperti ini. Artinya teman bisa lihat seperti ini ya. Ini number of steppernya kita buat 2. Dengan makan adalah 0,5 misalnya. 5. Ini. Jadi dia akan melakukan pengeboran 2 kali. Dengan sekali makan itu adalah 0,5 itu. Ini dia, ini 0,5 dan ini 0,5. Oke. Jadi tergantung teman-teman mau pakai berapa. Cuman untuk lubang masih sediameter ini tidak perlu pakai multiple pass karena masih lubang terlalu kecil. Jadi kita unselect aja. Begitupun bagian linking, paling bagian linking yang harus diperhatikan adalah di bagian ini, lead in center. Jadi kita buat si lead line itu berada di center si hole seperti ini. Oke, baru saja kita klik OK. Oke, seperti ini dia. Jadi nanti coba kita simulasikan ya. Kita simulasikan seperti ini. Ini dia prosesnya. Ini selanjutnya masuk ke lubang kedua dia. Ya teman-teman kalau pengen melihat ini adalah tampilan ketika
cuman si N mil yang ditampilkan di sini bisa dilihat sekalian sama holdernya tuh, jadi holdernya juga kelihatan. Oke, kita ulangi ini ya, ini teman bisa lihat. Oke ya, masih terbilang aman. Oke, kita lanjut aja untuk proses kedua. Selanjutnya itu adalah kita buat lubang tengah ini ya. Kita buat lubang tengah ini dengan cara adaptif. Kita adaptif aja. Masih dengan kita masih pakai N mil yang sama. Oke, feed rate-nya kita balikin lagi ke tadi 2500 biar lebih cepat proses pengerjaannya. Dengan lead in 1500, ramping 450 masih sama. Baru selanjutnya kita klik bagian yang mau dimakan. Seperti tadi, ini bagian yang di sini ya teman-teman, bukan yang di atas ya. Jadi ini oke, untuk bagian hedge-nya itu kita buat ini dia. Kita ganti bottom hedge-nya dari stop top sampai ke kita mau buat dia itu jadi berlubang, kita buat jadi minus 10,5 seperti tadi. Karena kalau kita buat pas-pasan 10, karena nanti di proses nyatanya, di realnya, yang dikhawatirkan ada bagian yang tersisa gitu. Jadi kita buat aja, kita pastikan benar-benar berlubang teman-teman ya. Oke, sama top hedge tetap jadi 10, jadi dia mulai makan di bagian stoknya atas, bagian paling atas stok di sini. Di sini dia mulai proses ramping terlebih dahulu, setelah turun langsung ke 10,5. Oke, seperti itu. Selanjutnya optimal loadnya kita samain jadi 0,6. Minimum cutting radius nggak perlu, kita buat 0 aja. Baru selanjutnya ini multiple depth. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita buat 10,5. Yang mana 10,5 ini cukup riskan untuk langsung turun 10,5. Jadi artinya harus kita bagi dua aja, jadi 5,5. Karena kalau kita buat 5 nanti dia bakal 3 kali turun yang dikhawatirkan. Jadi lebih lama nanti prosesnya. Jadi 5,5 artinya kalau 5,5 dikali 2 jadi 11. Langsung turun 2 karena ini 10,5. 5,5 dengan stock to lift sama 0,15, dan ini aksial kan nggak ada nih karena dia langsung berlobang. Jadi kita nggak perlukan nanti apa-apa lagi. Jadi langsung kita buat 0 aja. Oke, so, ininya kita buat sama aja. Oke, kita oke kan aja dulu. Jadi seperti ini tampilannya untuk proses yang kedua, pemakaran itu tadi. Hmm, Oke, coba kita lihat simulasinya. Teman-teman bisa lihat dia ada dua tingkat, ini dan ini. Jadi ketika dia mulai turun pertama itu dia turun sampai 5,5, baru selanjutnya dia mengulang sampai turun ke 10,5. Oke, coba kita lihat aja simulasinya. Nih, oke, terlebih dahulu dia ramping terlebih dahulu dia sampai ke turun. Di sini bisa lihat teman-teman informasinya, dia masih proses ramping. Teman-teman bisa lihat fit rate 450. Ketika sampai di 5,5 dia langsung fit rate ganti ke jadi 2500. Itulah tadi yang ini di line yang warna biru gitu. Oke, kita cepetin aja biar lebih cepat waktunya. Setelah selesai di tingkat pertama, dia akan nih, coba balik. Oke, dia akan ulang kembali jadi ramping. Bisa dilihat di sini 450 movement ramp. Dia turun sampai 10,5.
Setelah di titik 10,5 dia akan kembali langsung makan dengan PT 2500 gitu ya. Terus makanannya oke, seperti itu. Oke, kita sudah sampai sini. Selanjutnya adalah proses kontur. Oh iya, ini dia teman-teman, kita lupa nih kayak stok to live ini. Ini khusus untuk bor. Stok to live yang tersisa itu cuma ada di bagian dindingnya. Jadi bagian lantai nggak ada karena memang fungsi bor itu adalah untuk membuat sebuah lubang. Nih, 0,05 aja kita sisain untuk bagian ini. Jadi nanti ketika dia melakukan pengeboran, dia langsung habis ke dinding si model, tapi tetap disisakan stoknya itu, stok dindingnya ini 0,05 gitu. Sama seperti tadi bagian adaptif, mau ini maupun yang tengah gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita buat dia kontur. Ini kontur itu istilahnya adalah proses finishing atau proses penghalusan gitu ya. Kita masih tetap pakai email yang sama. Cuman idealnya memang untuk di beberapa industri besar, perusahaan-perusahaan besar biasa kita pakai itu hmm, penggantian endmill yang lebih baru karena hasil kalau masih tetap pakai endmill yang sama biasanya hasilnya nggak nggak bagus karena sudah dipakai endmill yang lama tadi untuk proses adaptif born segala macamnya. Jadi di biasanya untuk beberapa perusahaan membedakan antara proses endmill untuk proses adaptif juga proses kontur gitu. Cuman nggak apa-apa, ini kita pakai sama aja, tetap kita pakai jadi T1 ini di endmill yang sama. Cuman bedanya adalah kita ganti feed rate-nya gitu. Kita ganti jadi 800 dari ini. Kita select adalah ini dulu aja, kita dulu makan. Nih, jadi kita mau makan dulu sisa stok tadi yang bersisa. Ini juga kita klik sama, sama, sama. Kita klik aja. Oke. Baru selanjutnya kita buat dia itu bottom edge-nya kita setting seperti tadi. Dia akan turun sampai minus 10,5. Oke. Cuman ini di top hitch harus kita setting juga karena nanti ketika dia mulai makan itu mulai dari sini, sedangkan kita bisa langsung makan di itu di bagian hole topnya, top hole-nya gitu. Oke, tadi 6,5 ya, begini tuh ya, minus 6,5. Nah, jadi kita setting bagian top edge-nya itu di sini. Dia mulai makan itu ketika langsung berada di sini, tapi nggak di bagian stock top, tapi langsung di sini ya, biar lebih cepat juga prosesnya gitu. Untuk bagian ini untuk kontur ini nggak perlu banyak di setting. Ini mungkin radius sama kita nolkan aja, multiple pass yang nggak perlu. Sama seperti tadi ini multiple depth juga nggak perlu karena yang kita makan itu cuman range dari 6,5 ke 10,5, artinya cuman 4 mili, cuman 4 mili ketebalan yang mau kita makan, artinya nggak perlu pakai multiple depth lah. Oke. Stok to live nggak perlu karena yang mau kita makan sisa dindingnya cuma 0,05. Jadi sekali makan pun hasilnya akan lebih halus gitu. Oke, langsung kita okekan aja. Oke, itu dia. Jadi ini tadi adalah proses setelah dilakukan kontur. Ini sebelum dikontur dan ini setelah dikontur. Oke, baru selanjutnya kita pasti kontur. Kontur yang mau kita makan itu kontur yang ini, bagian dinding tadi ini. Kan tadi ini masih saya sisakan 0,15 mili dan lantainya 0,05 mili. Oke, sama kita pakai kontur.
masih pakai tetap NBL yang sama dengan feed rate yang sama. Oke, kita select aja ini, 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 dan ini. Oke, ini tetap sama, kita pakai minus 6,5. Oke, minus 6,5. Jadi kita perintahkan si Z untuk turun minus 6,5, karena memang batas yang mau dimakan kan cuma sampai di sini gitu. 6,5 dengan ketentuannya itu di sini di bagian pieces kita setting nggak apa-apa, sekali makan aja dengan stock to live-nya itu. Jadi biasanya aku teman-teman, untuk makan bagian kontur ini 2 kali proses. Yang pertama itu aku sisakan 0,15. Jadi di kontur pertama dia makan cuma 0,1, dan kusisakan tetap di bagian sini 0,05, tapi aksialnya udah habis. Jadi lantainya udah habis. Tapi masih mensisakan dindingnya 0,05 gitu. Oke, ini dia kontur yang pertama untuk bagian sini, pocket yang ini. Baru selanjutnya kita duplikat aja, ini kita klik kanan, selanjutnya duplikat. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Dengan kontur yang pertama itu kan 800. Aku biasanya itu kurangin untuk finishing terakhirnya. Ini kan tetap, ini tetap, ini sedang ini dia untuk finishing. Jadi kita untuk menghabiskan 0,05 ini dengan cara kita matikan aja stock to live nya. Ini proses terakhir untuk finishing dinding yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sebelum dikontur, ini kontur pertama makan dindingnya 0,1 dan lantainya 0,05. Di kontur yang kedua dia makan dindingnya 0,05 dengan feed rate yang lebih lambat agar menghasilkan kontur dinding yang lebih halus gitu. Baru apalagi tinggal kontur dinding ini ya. Oke, kontur dinding ini kita buat kontur lagi. Kontur lagi. Kita balikan lagi seperti itu, kita ulangi seperti tadi dengan feed rate yang pertama itu 800. Kita select ini teman-teman ya. Kita select ini. Tinggal ini yang belum dilakukan kontur. Baru selanjutnya sama seperti tadi, bedanya kita perintahkan si Z untuk turun sampai minus 10,5. Oke, nah stok to live-nya kita sama, kita buat bersisa 0,05 dan lantainya 0. Kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan, oh iya lupa, ini dia yang tadi ya, kita ulangi. Karena ini turunnya 10,5 agar menghasilkan hasil dinding yang lebih baik, artinya perlu dilakukan multiple depth gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku kalau langsung diturunkan 10, kalau ditanya aman-aman, cuman masalah kehalusan dinding juga menentukan. Untuk multiple depth kita bagi 2 aja lagi, jadi 5,5. Oke, ini dah. Mau set distance kita kurangi jadi 2. Oke, ini dia. Kita buat 2 kali bertingkat. Jadi turun pertama itu 5,5, baru selanjutnya jadi 10,5. Sama seperti tadi kita duplikat, ini dia, kita kurangi feed rate seperti tadi. Ini selanjutnya geometri tetap sama, ini sama, multiple depth-nya tetap, stock drive-nya kita hapus. Jadilah seperti ini. Oke. Oke, ini udah jadi untuk proses setup pertama, pikir ya.
Jadi nanti coba kita lihat aja simulasinya, kita ulangin dari pertama semuanya. Ingat di sini adalah titik nol, nah titik di mana x0, y0, z0. Z0 itu ke atas, y0 y positif itu ke arah sana, x positif ke arah sini. Oke. Kita buat nih, kita lihat infonya. Kita ulangi coba. Teman-teman bisa lihat simulasi di sini. Ini proses adaptif yang pertama. Yang teman-teman bisa lihat di sini semua keterangan. Tipe 2 di adaptif 3, ini dia bagian yang ini ya. Keterangan atolnya. Oke. Posisi x y z-nya ini dia. Dia sudah melakukan pemakanan dengan feed rate 2500. Oke. Kita cepatin aja. Masih aman. Nanti kalau juga posisi nggak aman, si bagian di sini akan menunjukkan indikator merah, artinya ada sesuatu yang salah gitu. Tapi sejauh ini masih oke. Ini masuk proses bor, bisa dilihat di sini di bagian operation. Bor masuk ke adaptif yang ketiga untuk membuat hole tengah. Dia turun pertama 5,5, turun kedua, baru selanjutnya masuk ke bagian untuk melakukan pemakanan, untuk melakukan kontur ya, kontur hole yang tadi, yang pertama ini baru melakukan kontur untuk yang bagian sini. Kontur yang pertama masih menyisakan dinding di sini 0,05, dia akan makan 2 kali ini. Baru setelah proses ini tidak menyisakan stok lagi ya, 0,05 tadi, 0,05 yang bersisa tadi sudah habis. Oke, baru selanjutnya melakukan kontur di bagian hole tengah, bagian hole besarnya. Ini turun 2 kali dia, sama seperti tadi, makan 2 kali untuk makan sisanya 0,05 dengan feed rate yang juga lebih lambat, 600. Oke, seperti itu mungkin bisa teman-teman pahamin.